Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu kembali dalam kuliah penelitian tindakan kelas. Pembahasan kali ini adalah terkait dengan analisis data dan interpretasi data. Ya. Jadi menganalisis data dan juga menginterpretasi data dalam penelitian tindakan kelas. Ya. Sebagaimana sudah dipelajari sebelumnya pada pembahasan teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas, di mana di sana kita perlu berlatih dalam menuliskan instrumen, ya, entah itu instrumennya berupa tes maupun instrumen yang berupa non-tes ataupun observasi. Nah, dari data yang kita peroleh tersebut, maka kita akan melakukan yang namanya analisis data. Ya. Setelah data itu dianalisis, maka kita perlu menginterpretasi, menafsirkan apa ini maknanya, apa artinya data ini, ya, apa kesimpulannya ya, dari data tersebut. Maka ya, tujuan dari pembahasan kali ini yaitu teman-teman pertama bisa menganalisis data. Ya, yang kedua tentu bisa menginterpretasi dari data yang sudah dianalisis. Baik, berikutnya kita lihat contoh misal, ya, teman-teman mengumpulkan data melalui tes. Ya, ini saya sudah tunjukkan, saya buat di Excel. Nah, ini saya tunjukkan di sini hasilnya. Misalnya ini ada siswa 18 orang, ini nama-nama siswanya, kita ambil nomor siswanya saja, tidak berdasarkan namanya. Lalu ini hasil tesnya, ada yang dapat 82 dan seterusnya sampai dapat nilai yang 74. Ya. Lalu kita pun sudah menentukan misalnya bahwa untuk mata pelajaran PAI, KKM atau KKM, kriteria ketuntasan minimal dalam belajar itu, kalau siswa dianggap tuntas kalau dia sudah mencapai angka 75. Ya. Sedangkan di bawah 75 artinya dia belum tuntas dalam menguasai pembelajaran PAI. Maka dari angka-angka yang sudah saudara hasil menilai, ya, hasil tesnya dari angka ditulis di sini, kita cek 82 dengan 75 itu 82 itu sudah mencapai KKM belum? Misalnya sudah, berarti dia sudah tuntas. 73 ini sudah mencapai angka KKM 75 belum? Belum, maka dia dianggap belum tuntas dan seterusnya. Satu-satu bisa, ya, tuntas tidak tuntas. Tapi kalau misalnya banyak, bisa menggunakan Excel, ya, ada bantuan Excel. Mungkin nanti ya lebih lanjut bagaimana cara mengubah data atau mencari formula rumus untuk menentukan ketuntasan dengan kriteria tertentu menggunakan Excel nanti ya. Tapi ini logikanya sudah dapat ya. Kalau 92 otomatis tuntas, 78 tuntas. Kalau dia dapat 73 misalnya, bandingkan dengan 75 berarti tidak tuntas, gitu ya. Nah, dari nilai tersebut jumlahnya sekian. Nilai raratanya sekian, ya. Gimana cara mencarinya? Total semua bagi 18, ya. Nilai minimumnya kita tinggal lihat minimum. Ada ya nilai minimumnya 73 ini yang tadi belum tuntas. Nilai maksimumnya cari, oh ini 92. Kalau manual begitu, kita cari pakai pandangan kita. Tapi nanti kalau pakai Excel pun ada, mungkin setelah ini ya saya tunjukkan cara Excelnya ya, insya Allah. Nah, setelah itu berapa persentase ketuntasannya dari hasil belajar ini? Kita lihat yang belum tuntas ada 2 orang. Yang sudah tuntas berarti selebihnya dari 18 yaitu 16 orang. Maka cara mencarinya adalah 16 ya yang tuntas ya dibagi, karena kan ketuntasan. Jadi kita cari yang tuntasnya 16 ini dibagi keseluruhan siswanya 18 yaitu 88,9. Berapa persen? Ya segini, 88,9%.
Ini cara menganalisis. Cukup melihat nilai rata, minimum, maksimum, dan persentase ketuntasan. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menginterpretasi data seperti ini? Ya. Kira-kira menurut saudara ini berhasil tidak? Ya tergantung, kalau yang kemarin ketuntasannya presentasinya 80%, sekarang menjadi 88, itu artinya keberhasilan. Tapi kalau yang kemarin 90 yang lalu misalnya, siklus yang sebelumnya adalah ketuntasannya 90%, berarti 88% ini artinya penurunan, bukan peningkatan. Ya, jadi bisa dideskripsikan dulu, misalnya berdasarkan data hasil tes pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas misalnya 5 STIT Insan Cendikia diperoleh nilai rata sekian, dari nilai minimum sekian, nilai maksimum sekian, dan persentase ketuntasan 88,9%. Artinya apa? Artinya 88,9% siswa telah mencapai ketuntasan dalam belajar. Ini terdapat peningkatan dari siklus sebelumnya misal. Atau kalau belum ada siklus misalnya, ini masih memungkinkan untuk dilakukan peningkatan dengan melakukan perbaikan. Apa tuh? Kita cek waktu hasil refleksi, apa perbaikan-perbaikan yang mesti dibenahi gitu ya. Misalnya apa petunjuknya yang harus lebih jelas, atau pengaturan waktunya dan seterusnya gitu ya. Itu namanya menginterpretasi data, itu membalikan lagi hasil yang diperoleh ini mencerminkan apa gitu ya, apa yang sudah terjadi pada pembelajaran juga seperti ini ya. Atau kita kembalikan, lihat indikatornya, apa yang dijawab oleh siswa PAI ini, mata pelajaran PAI. Misalnya mampu membaca Quran dengan makhraj tajwid yang benar, tuntasnya 89. Ini artinya 89% dari siswa ini telah mencapai standar minim ya 75, yaitu KKM, dengan menguasai membaca Quran yang dengan makhraj yang betul atau yang benar, dengan yang sesuai, dan tajwid yang benar. Misalnya siswa tajwidnya apa waktu itu lebih spesifik lagi, terus dibahas. Itu namanya interpretasi. Jadi kita membalikan lagi ke tujuan awal, membalikan lagi ke indikator atau kriteria keberhasilan yang kita tetapkan. Nah ini ya analisis data untuk data tes. Nah selanjutnya, jadi tadi jelas ya, dalam data kuantitatif, yang tadi data kuantitatif itu berupa angka-angka. Nah angka-angka itu dianalisis dengan melihat nilai minimum, maksimum, rata, dan persentase ketuntasan. Bisa juga kalau PTK-nya itu digunakan dengan model seperti eksperimen, berarti ditambah lagi analisisnya. Ada uji beda, uji T ya. Kalau misalnya untuk standar ya seperti ini. Biasanya kalau di PTK untuk praktis guru-guru jarang sampai ke uji T ya. Biasanya guru-guru cukuplah membandingkan persentase awal dengan siklus berikutnya. Itu sudah bagus. Kalau mau pakai yang lebih bukan rigid ya, lebih naik lagi analisisnya, ya gunakan dengan cara-cara seperti model uji T gitu ya. Nah yang berikutnya, untuk teman-teman coba fokus yang ini aja dulu, karena kita tidak bahas yang ini. Ini hanya untuk untuk peningkatan nanti pengayaan. Cukup di sini dulu, melihat nilai minimum, maksimum, rata, dan persentase ketuntasan. Contoh bisa ya. Nah kalau yang data kualitatif, kalau ini kuantitatif angka-angka, kalau data kualitatif itu data-data berupa verbal, misalnya siswa memperhatikan, siswa bertanya, menjawab, itu kan datanya uraian kata-kata. Maka dianalisisnya dengan cara kualitatif, melihat apanya. Ya, pertama deskripsikan dulu apa yang terjadi, ya, gambarannya seperti apa, lalu dibuatlah sebuah kesimpulan, ya, dengan melihat kecenderungan di situ apa. Ya.
Ya, kalau di tahapan kualitatif kan analisisnya pertama mendeskripsikan dulu keseluruhan, lalu membuat kategori-kategorinya, ya. Lalu di kategori itu apa kode-kode tadi dikategorikan, lalu diambil kesimpulan. Untuk melihat apa? Untuk melihat kecenderungan, melihat pola umum, ya. Contoh nih misalnya. Ini hasil observasi. Kita misalnya dapat uraian-uraian kata, misalnya siswa mengerjakan tugas, siswa memperhatikan guru, guru memberikan langkah-langkah pengerjaan tugas, siswa memperhatikan, siswa mengemukakan pendapat, dan seterusnya. Nah, dari sini kita melihat, ini aktivitas siswa yang mendukung pembelajaran atau bukan. Oke, ini ternyata adalah langkah-langkah dalam mendukung pembelajaran. Maka kita urai, ya. Misalnya berdasarkan hasil pengamatan selama pembelajaran PAI menunjukkan aktivitas yang mendukung pembelajaran. Apa indikator mendukung pembelajaran itu? Siswa terlihat memperhatikan penjelasan guru. Kalau mau lebih urai lagi boleh, ya. Mengerjakan tugas, siswa mengajukan pertanyaan. Waktu itu pertanyaannya apa, diperjelas lagi boleh, ya, lebih detail lagi. Dan seperti apa jawabannya, ya. Siswa mampu menjawab pertanyaan. Apa yang dia kemukakan jawaban tadi, diurai lagi. Nah, ini adalah catatan atau laporan atau analisis data dari hasil PTK, baik yang berupa kuantitatif seperti hasil tes maupun yang kualitatif yang berupa verbal, kata-kata. Nah, itu saja mungkin teman-teman terkait dengan analisis data penelitian PTK, ya. Jadi yang tes, yang punya masalah dalam meningkatkan hasil belajar, insya Allah mudah ya untuk melihat presentasi ketuntasan. Ya, kalau yang pembelajarannya bisa dilihat dengan cara observasi. Itu saja mungkin. Ya, sedangkan untuk cara Excel, coba nanti saya akan disuguhkan setelah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.